Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Malina Kubela dari kelompok 12 akan melanjutkan pemaparan materi dari Ica Nabila Habib. Baik, langsung saja bagian 3 prinsip-prinsip pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web dibangun melalui beberapa prinsip yang berperan dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran ini pada tahap implementasi. Hal ini membuat pembelajaran berbasis web ini efektif pada dasarnya bergantung pada pandangan dari pemegang kepentingan. Oleh karena itu, sulit menentukan prinsip utama dan yang setidaknya harus ada dalam pembelajaran berbasis web. Di antaranya, yang pertama, interaksi. Interaksi berarti kapasitas komunikasi dengan orang lain yang tertarik pada topik yang sama atau menggunakan pembelajaran berbasis web yang sama. Dalam lingkungan belajar, interaksi berarti kapasitas berbicara baik antar peserta maupun antara peserta dengan instruktur. Yang kedua, ketergunaan. Ketergantungan yang dimaksud di sini adalah bagaimana siswa mudah menggunakan web. Terdapat 2 elemen penting dalam prinsip ketergunaan ini, yaitu konsistensi dan kesederhanaan. Intinya adalah bagaimana perkembangan pembelajaran berbasis web ini menciptakan lingkungan belajar yang konsisten dan sederhana, sehingga siswa tidak mengalami kesulitan baik dalam proses pembelajaran maupun navigasi konten atau materi dan aktivitas belajar lainnya. Bagian ketiga, relevansi. Relevansi diperoleh melalui ketepatan dan kemudahan. Setiap informasi dalam web hendaknya dibuat sangat spesifik untuk meningkatkan pemahaman pembelajar dan menghindari bias. Menempatkan konten yang relevan dalam konteks yang tepat pada waktu yang tepat adalah bentuk seni tersendiri dan sedikit mengembangkan e-learning yang berhasil melakukan kombinasi ini. Hal ini melibatkan aspek keefektifan desain konten serta kedinamisan pencarian dan penempatan konten atau materi. Bagian E, faktor pendukung kelancaran pembelajaran berbasis web. Faktor pendukung kelancaran berbasis web meliputi yang pertama, menikmati penggunaan dengan internet. Pengajar harus menikmati penggunaan internet. Peserta didik sering menggunakan internet, maka mengajar harus mengikuti tren dalam desain dan informasinya. Yang kedua, pertimbangan-pertimbangan penting dalam perencanaan. Menekankan pentingnya perencanaan yang strategis. Apakah pengajar seorang diri atau kelompok yang bertanggung jawab untuk perencanaan ini? Dan bagian ketiga, mengimplementasikan kurikulum. Kurikulum dan desain website ini dibuat perencanaannya. Tahap selanjutnya adalah mengimplementasinya pengajar. Pengajar harus memahami bagaimana mengoperasikan pembelajaran online dan membuat alasan mengapa pengajar merancang dengan cara tertentu. Jika pengajar akan mengajar dengan pembelajaran online, pengajar perlu mempersiapkan dengan baik. Sebelum kelas dimulai, pengajar harus belajar secara khusus masalah website dan peralatan yang akan digunakan oleh pengajar. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.